wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Kepada ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya. Terima kasih ketua kelas. Sebelum belajar, Ibu ingin cek kehadirannya terlebih dahulu. Bagaimana ketua kelas? Apa teman-temannya hadir semua pada hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi baru mengenai pencemaran lingkungan pada bab 3. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah belajar materi mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya di bab 2. Oke, pada minggu sebelumnya kan kita sudah bahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ada yang masih ingat materi apa saja yang kita bahas pada pertemuan pada minggu lalu? Ada yang masih ingat materinya apa saja yang kita bahas? Iya, bagus sekali. Masih ingat semua ya pembahasan kita minggu lalu. Oke, untuk tes apakah masih ingat atau tidaknya, Ibu ajukan satu pertanyaan pada materi sebelumnya. Coba disebutkan apa yang dimaksud dengan lingkungan. Yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Oke, Nabila silakan dijawab. Iya, benar sekali jawabannya ya. Ibu ulangi ya. Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Pada komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti ada manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renek. Sedangkan pada komponen abiotik terdiri atas benda-benda mati seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Baiklah, kita akan belajar materi baru pada bab 3 mengenai pencemaran lingkungan. Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang berlimpah. Allah telah memberikan kita lingkungan yang baik, lengkap dengan segala macam isinya, sehingga kita mampu melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari. Untuk itu, mari kita jaga lingkungan kita sehari-hari untuk kita juga di masa depan. Ibu harap Ananda semua bersemangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Ananda diharapkan dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, dan kemudian menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Untuk hari ini kita akan bahas materi mengenai definisi pencemaran lingkungan. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran kita. Nah, manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Coba
Diperhatikan kedua gambar yang ada pada buku LKS-nya masing-masing. Silakan dibuka buku LKS-nya halaman 15. Di situ ada dua gambar, yang mana gambarnya yaitu ada gambar 3.1 dan 3.2. Coba Ananda jelaskan apa perbedaan dari kedua gambar tersebut. Carilah perbedaan mengenai akibat yang ditimbulkan dari dua kejadian yang terdapat pada gambar tersebut. Ada yang bisa menjawab? Iya, Salsa, silakan dijawab. Ya, benar sekali jawabannya ya. Nah, pada gambar 3.1 pada LKS, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau dan air tetap jernih. Akan tetapi, pada gambar 3.2, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai. Keinginan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup akan memaksanya mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil atau menjadi bahan pangan dan sandang. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan industrialisasi akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Seperti munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitarnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Iya, kepada Fakri, apa itu? Sedikit lagi, masih kurang tepat jawabannya. Ada yang lain? Iya, yang ada di belakang. Vina, silahkan dijawab. Benar sekali jawabannya ya. Ibu lengkapi jawabannya. Jadi, pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dan pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia dan bukan dari kegiatan perorangan. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam, contohnya seperti gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Oke, lanjutkan. Nah, zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Coba Anda analisa kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan. Iya, Pia silakan dijawab. Iya, masih kurang tepat. Ada yang bisa melengkapi? Iya, Nia silakan sampaikan pendapatnya. Bagaimana yang lain? Apakah masih ada pendapat lain yang ingin diajukan? Atau setuju dengan jawaban yang disampaikan Nia? Oke, karena tidak ada pendapat lain berarti setuju semua ya. Nah, benar sekali jawabannya ya. Jadi, suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan yaitu pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Oke, kita sudah bahas materi mengenai definisi dari pencemaran lingkungan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menugaskan Ananda masing-masing untuk membawa sampel air selokan depan sekolah, sama air sumur dan air mineral. Sudah dibawa semua? Sudah ya, bagus sekali. Oke, kita mulai saja percobaan sederhana kita. Sekarang silakan duduk berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Kelompoknya sudah Ibu bagi kemarin ya. Ayo silakan duduk sama kelompoknya. Sudah? Oke. Tugas Anda yaitu buka LKS-nya halaman 17. Ibu sudah buatkan lembar kegiatan 3.1.
mengetahui tentang pencemaran lingkungan, silakan dibaca dan dipahami. Untuk alat dan bahan yang diperlukan selama percobaan ini, silakan diambil ke depan. Bagi perwakilan kelompoknya saja ya, 1 orang, supaya tidak ribut ke depannya. Oke, sudah semua. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengidentifikasi dan berdiskusi. Oke, silahkan. Oke, sudah ya diskusinya. Ibu rasa cukup karena waktunya sudah 20 menit lebih. Perwakilan satu kelompok silakan sampaikan hasil diskusinya. Nanti akan diberi nilai tambah untuk kelompok yang maju ke depan. Ya, kepada kelompok 2 karena menunjuk tangan tadi, silakan dijelaskan hasil identifikasinya. Bagus sekali penyampaian dari kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Bagus sekali. Oke, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Adapun manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, atau hasil pembakaran hutan dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Kita sebagai makhluk hidup penghuni di bumi ini harus menjaga kelestarian bumi. Jangan membuat bumi menjadi kotor dengan melakukan pencemaran lingkungan. Ada yang dapat menyimpulkan materi yang kita sudah pelajari pada hari ini? Iya, kepada Fania, silakan disimpulkan. Iya, benar sekali ya. Terima kasih Fania atas kesimpulannya. Tepat sekali. Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi, pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, serta pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia dan bukan dari kegiatan perorangan. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Ibu ucapkan terima kasih atas semangat Anda semua dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kalau kita bersungguh-sungguh dan tekun dalam mengikuti pembelajaran, insya Allah akan memudahkan kita dalam memahami materi yang dipelajari. Untuk tugas hari ini, silakan dibuat kesimpulannya secara ringkas saja tentang materi yang kita pelajari. Ada buku tulisnya masing-masing. Untuk tugas di rumah, silakan dijawab soal-soal yang ada pada buku paketnya, halaman 249. Jawab soal pada pilihan ganda saja, yang soal esai tidak usah dibuat. Kemudian, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas materi mengenai macam-macam pencemaran lingkungan. Kita akan bahas mengenai pencemaran air. Silakan dibaca buku paketnya terlebih dahulu mengenai materi tersebut di rumah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.